warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ma'asyiral muslimin ya tauhid ya insyaallah kita sama-sama ya Allah. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat sehat walafiat, juga nikmat Islam wal ihsan, dan kita bisa hadir di masjid kita ini bersama-sama kita menjalankan sholat Jumat. Sholat Jumat pada hari ini tanggal 20 September 2023 masuk pada pukul 11.48 yang tidak sebagai nanti peserta imam dan mukalam Ustaz Bapak Ustaz Sayyidina Putri. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita. Muazzin yang pertama Bapak Ustaz Bayi Sukada, muazzin yang kedua Bapak Ustaz Khalil. Yang masuk adalah dengan rahmat Allah. Seperti biasa sebelum sholat Jumat kita mulai, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu laporan keuangan DKI Masjid Jami Al-Tauhid Salokas pada minggu yang lalu sebesar Rp1.891.000. Pada amal Jumat pada minggu yang lalu sebesar Rp2.252.000. Total sementara Rp4.143.000. Pengeluaran operasional masjid selama 1 minggu sebesar Rp795.000. Saldo akhir kas masjid Al-Tauhid pertanggal 22 September 2023 sebesar Rp348.000. Kemudian kami sampaikan juga laporan keuangan pembangunan Masjid Jami Al-Tauhid saldo kas pada minggu yang lalu sebesar Rp2.131.290. Pendapatan dari donatur selama 1 minggu sebesar Rp4.212.000. Saldo sementara Rp4.343.290. Pengeluaran operasional pembangunan masjid selama 1 minggu sebesar Rp3.432.436. Saldo akhir kas pembangunan masjid Jami Al-Tauhid pertanggal 22 September 2023 sebesar Rp2.850.854. Kemudian kami sampaikan rincian dana yang masuk ke kas pembangunan Masjid Jami Al-Tauhid. Yang pertama dari pembangunan Rp912.000 dari Bapak Haji Agus Budiono SEMM, Rp1 juta dari keluarga Bapak Agus Maulana Rp1.500.000 dinyatakan untuk almarhum Bapak Ahzad bin Fulan, almarhumah Ibu Rolah bin Fulan, almarhum Ahmad Zainali bin Ahzad. Juga dari Ibu Suhani Rp100.000, dari Neben Rp700.000. Juga ada sholawat makanan dari Bapak Hengki Irawan diniatkan untuk kesehatan dari Ibu Dayang Sari binti Al-Tauhid. Ada para jamaah kami memakai rasanya ketika
suratul Fatihah untuk para donatur yang telah mengucapkan sebagai tanda untuk permohonan istiqomah yang taufik ini. Semoga Allah kabul apa yang menjadi hajat para donatur dan juga dipanjatkan al-fatihah kita untuk almarhumah orang tua kita, orang-orang tercinta kita yang telah lebih dahulu rahmatullah, dan juga untuk orang-orang tua kita yang telah mewakafkan tanahnya untuk masjid tercinta kita ini. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan firman kepada almarhum dan almarhumah. Alhamdulillah walaikum salam wa Nabi al-Fatihah. Kemudian kami mohon sekalian banyak berkenan mengisi dan juga bersama waktu komunikasi waktunya lebih tidak dilakukan untuk kesenangan sholat kita pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak yang berada di atas, tolong jangan supaya jangan berisik, jangan bercanda, jangan bercakap dengan satu sama yang lainnya. Begitu juga kepada hadirin jamaah sekalian, dimohon supaya ketika khotib sudah berada di keseluruhan untuk tidak melakukan percakapan baik secara lisan maupun secara isyarat bahasa tubuh. Untuk anak-anak sekali lagi saya mohon, saya peringatkan supaya tenang ketika khotib sedang membaca khutbah. Ayuhan nas, ansitu wa la tatakallamu 'inda al-khutbah wasma'u 'ala ma qala al-khatib 'ala al-mimbar wa 'ala antum tuflihun wansitu wasma'u wa 'alimu rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi
Alhamdulillah. Alhamdulillah nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah. Fa'ma'annas qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa ar-raqibul majid. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi anara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil waqt. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaquna al-'abiduna al-mukhlisun. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmatan wa ridhaan minallah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini Allah masih memberikan karunia berupa kenikmatan iman dan Islam, terlebih-lebih nikmat sehat wal afiyah, sehingga dengan izin dan takdirnya pada hari ini kita masih sama-sama dapat memenuhi undangan Allah yang melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa akan menjadikan satu rahmat buat kita. Seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda bagi kita semua. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dan konsisten di dalam mengikuti ajarannya sampai yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir hendak berwasiat, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa ketaatan kita kepada Allah. Tinggalkan semua apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan kerjakan semua dengan semampunya apa yang telah menjadi satu perintahnya. Tinggalkan semua sifat-sifat kemunafikan dan kemusyrikan. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa selalu mengingat akan kesalahan. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong daripada hamba-hamba Allah
yang selalu mendekatkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diutamakan buat kita adalah untuk senantiasa mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak semua apa yang telah kita lakukan, baik itu perbuatan-perbuatan yang baik ataupun perbuatan-perbuatan yang jahat. Mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, umur kita senantiasa selalu mendapatkan dan menjaga dengan sebaik-baiknya untuk berbuat baik dan beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Habib Abdullah Al-Awi Al-Haddad, beliau pernah memberikan satu ungkapan pesan berupa wasiat. Kata beliau, alaika bitajdidi taubati wal mubadarati fi kulli hin. Tanda-tanda orang yang bertakwa yang hakiki itu adalah, kata beliau, wa alaika bitajdidi taubati wal mubadarati fi kulli hin. Hendaklah kalian wahai saudaraku bitajdidi taubati wal mubadarati, dengan banyak-banyak memperbarui taubatmu, wal mubadarati, dan terus menerus, fi kulli hin, pada setiap saat. Fa inna dzunuba katsiratu, karena sesungguhnya yang namanya dosa-dosa itu adalah beragam banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan. Dan dari 9 lubang yang ada pada diri kita ini adalah 1 kali 24 jam. Kalau tidak melakukan dosa kecil ataupun dosa besar, dosa yang terlihat ataupun dosa yang tidak terlihat, pasti ada. Wal abdu la yakhlu fi zahirihi wa batinihi min ma'asi adidati. Kata Habib Abdullah Alwi Al-Haddad, seorang hamba itu adalah tidak luput dari setiap langkah 1 kali 24 jam itu, baik zahir maupun batin. Pasti dia melakukan dosa. Dosa yang kecil kalau kita tidak memohon ampun dan buru-buru bertaubat, yang dimaksud dengan bitajdidi taubah, lama-kelamaan akan bertumpuk, akan menjadi besar. Wa in hasunat halatuhu wa istaqamat tariqatuhu, sekalipun dia itu adalah orang yang baik, beristiqomah, taat kepada Allah, istiqomah dalam melangkahnya, istiqomah dan lurus dalam pembicaraannya. Kalau 1 kali 24 jam dia tidak melakukan satu dosa, walaupun bukan dosa yang kecil, mustahil. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu
pernah bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Sayyidina Umar kebetulan ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai lari ke rumah baginda Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu istrinya sedang sakit panas, Siti Aisyah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau melangkah keluar dari pintu rumah, kebetulan Sayyidina Umar bertemu baginda Rasul. Ya Habibullah, panggilan sahabat kepada kekasihnya, orang yang paling dicintai, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanggilnya pun merasa kasih sayang. Ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut ketika melihat Sayyidina Umar tergopoh-gopoh datang di hadapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Wahai Umar, ada apa? Tumben datang pagi-pagi." "Ya Rasulullah, saya mencari-cari engkau di masjid, engkau tumben hari ini tidak melaksanakan sholat subuh." "Oh iya," kata Rasulullah, "karena istri saya Siti Aisyah sedang panas sakit." Kan memang waktu itu musim penyakit panas, batuk, pilek musimnya. "Kenapa Umar? Ada satu perkara yang saya ingin tanyakan kepada engkau ya Rasul. Engkau adalah kekasih Allah, Khatamul Anbiya, akhir daripada seluruh para nabi dan rasul. Yang aku tanyakan, bagaimanakah nanti sepeninggal engkau dan engkau sudah tidak memberikan satu fatwa dalam satu hadismu, banyak umatmu yang berkelimpangan di dalam satu perbuatan-perbuatan yang maksiat." Kata Sayyidina Umar, banyak umat-umatmu yang sedang berbuat zalim, banyak umat-umatmu yang tidak memakai lagi tentang isi-isi Al-Quran dan hadis. Bagaimanakah ya Rasul kalau seandainya ada umatmu nanti suatu ketika dia berpulang ke pangkuan Allah dan berpulang ke rahmatullah, dan dia adalah sedang melakukan satu kezaliman di hadapan manusia-manusia setelah meninggal engkau, bagaimanakah di hadapan Allah ya Rasul? Itu aja pertanyaannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, kalau seandainya engkau banyak menyaksikan satu kezaliman yang padahal pada saat itu engkau tidak mampu untuk merubahnya, engkau tidak mampu untuk melerainya, engkau tidak mampu, senantiasa doamu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau di dalam satu lingkungan orang-orang yang bermaksiat dan kezaliman. Dan nanti pada suatu ketika di hari kiamat akan datang," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "orang tersebut dicampakkan pada hari kiamat dan malaikat akan menggiringnya orang-orang tersebut dalam satu tempat yang sangat dahsyat, yang sangat bahagia, yaitu api neraka." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita melanjut pada satu pesan dan wasiat
Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Kata beliau, wa hasbuka, cukup bagi kamu, kata beliau, cukup bagi kita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ma'a ismatihi wa kamalihil mutlaqi yatubu ilallahi ta'ala. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang terjaga dari sesuatu perbuatan maksiat. Rasulullah sangat sempurna dari sesuatu perbuatan dan terhalang terhindar dari sesuatu perbuatan yang maksiat. Akan tetapi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan dan memberikan suatu contoh kepada kita. Wa yastaghfiruhu fi kulli yawmin aktsaru min 70 marrati. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita? Rasulullah kalau beristighfar setiap hari 70 marratin, sebanyak 70 kali. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa terpelihara dari sesuatu perbuatan yang maksiat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti beliau sehari beliau beristighfar sebanyak 70 kali, bukan beliau berarti beliau adalah orang yang ahli maksiat. Beliau mengajarkan kepada kita agar senantiasa jangan lupa beristighfar. Beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dari setiap sesuatu perbuatan. Entah itu pagi beristighfar 70 kali, sore beristighfar 70 kali. Itulah hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak sering-sering beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang tidak sebanyak 70 kali, tapi kalau minimal kita senantiasa beristighfar setiap kita berbuat sesuatu yang mungkin menurut kita itu adalah salah buat kita. Mudah-mudahan pesan dan wasiat ini senantiasa bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inna ahsanal mawa'idis syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muqtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun al-'abidun al-mukhlisun.
فيقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب زوجاتنا وذنوب أولادنا وذنوب إخواننا وذنوب أخواتنا وذنوب من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة للذكر